Di saat semesta maritim Indonesia sedang bergelora dengan nada optimisme tinggi, saat publik Nusantara bersatu padu menanti kehadiran monster laut frigat Balaputra Dewa hingga akselerasi frigat Merah Putih dengan dada busung, pemandangan menggelitik justru tersaji di seberang utara kawasan. Tepat di tanah seberang, sebuah riak panggung komedi geopolitik mendadak mencuat ke permukaan. Bukan rahasia lagi kalau proses pabrikasi 3 unit korvet LMS Batch 2 berbasis Ada Class garapan galangan Istanbul Shipyard di Turki sedang melaju bak kesetanan. Ngebut presisi tanpa drama. Namun, alih-alih menikmati irama kemenangan tersebut dengan santun, pemerintah Malaysia mendadak melontarkan wacana yang membuat publiknya sendiri terperanjat. Mereka berencana mengeksekusi Transfer of Technology (TOT) untuk pembinaan LMS Batch 3 di galangan kapal lokal mereka. Di atas kertas, narasi ini terdengar bak simfoni kemandirian yang gagah berani. Namun realitanya, di kolom komentar media sosial, kabar ini bukannya disambut dengan kibaran bendera atau sorak-sorai kebanggaan nasional, melainkan disambut gelombang tawa sinis, skeptisisme akut, dan trust issue tingkat dewa dari netizen mereka sendiri. Mengapa publiknya sendiri mendadak panik saat mendengar kata galangan kapal dalam negeri? Apakah Turki cukup nekat mempercayakan cetak biru kapal perang canggihnya kepada industri yang syarat trauma sejarah? Mari kita bedah secara dingin, tajam, dan elegan. Menawarkan ambisi, dibalas ketakutan sangat deep. Keresahan dan nada sinis publik jiran sebenarnya tidak muncul dari ruang hampa. Itu adalah sublimasi dari luka sejarah pengadaan alutsista laut mereka yang berulang kali terperosok ke dalam lubang kesialan yang sama. Tengok saja bagaimana rentetan memori kelam itu membayangi. Pertama, ada program NJPV atau Kedah Class. Wacana megah diawali dengan target 21 unit kapal patroli canggih. Namun saat realita menampar, eksekusinya mandek dan cuma sanggup menentaskan 6 unit saja. Tidak berhenti di situ, muncul skandal LCS atau Maharaja Lela Class yang menjadi puncak dongeng tragis industri maritim mereka. Ambisi mentereng 6 unit frigat berujung pada pembengkakan anggaran gila-gilaan, penundaan bertahun-tahun tanpa kejelasan operasional, hingga akhirnya target terpaksa dipangkas menjadi 5 unit tanpa arah yang pasti. Maka jangan kaget kalau melihat jemari netizen mereka mengetik reaksi jujur yang penuh keputusasaan di kolom komentar. Adoi, takutlah, dengar nak bina di Malaysia. Takut bina kat Malaysia, risau jadi macam case NGPV dari 21 jadi 6, LCS dari 6 jadi 5. Ni nak lagi 11, jangan jadi 4 sudah. Di tengah riuh diskusi teknis warganet yang sibuk memperdebatkan apakah korvet ini bakal dipasangi peluncur rudal Vertical Launch System VLS, Mika, atau KSAY yang buatan Korea, ada satu ketakutan mendasar yang menganga lebar. Apakah kapal ini benar-benar akan berlayar menjaga samudra, atau cuma akan berujung jadi monumen besi tua penambah panjang daftar skandal? Bisakah Turki percaya kemampuan lokal? Mengalihkan teknologi alutsista presisi tinggi seperti Ada Class ke galangan yang punya rekam jejak kelam dan ruwet adalah perjudian risiko tinggi. Bagi industri pertahanan Ankara, menjual lisensi dan cetak biru tentu mendatangkan pundi-pundi bisnis yang amat gurih. Namun, memberikan skema full TOT tanpa kendali penuh, jelas Turki tidak serandom itu untuk mempertaruhkan reputasi globalnya. Membuat korvet militer modern itu bukan sekadar urusan mengelas pelat baja di atas air atau mengecat lambung kapal agar terlihat gagah. Ini adalah tentang pilar-pilar penting yang wajib dipenuhi. Mulai dari ketersediaan infrastruktur presisi militer seperti dry dock modern dan manajemen rantai pasok yang benar-benar bersih dari intervensi birokrasi berbelit. Kemudian dibutuhkan manajemen proyek yang bebas intervensi untuk menghentikan tabiat lama yang kerap membuat cost overrun membengkak tanpa kendali. Dan yang paling rumit adalah integrasi sistem manajemen pertempuran atau combat management system, tempat menyatukan radar 3 dimensi, sensor peperangan elektronik, serta sistem peluncur rudal agar bisa berbicara satu sama lain dalam hitungan milidetik. Skenario paling realistis, jika Batch 3 tetap dipaksa dikerjakan di galangan lokal, adalah dengan menerapkan format completely knockdown. Seluruh komponen utama, blok rumit, dan modul kelautan tetap diproduksi di Turki. Lalu galangan lokal sekadar menjadi tempat perakitan akhir di bawah pengawasan super ketat teknisi STEM. Jika dilepas mandiri tanpa pegangan, bayang-bayang delay kronis dipastikan akan kembali terulang.
Indonesia tinggal senyum manis. Di saat publik tetangga masih terbelenggu rasa trauma mendalam terhadap kapabilitas industri dalam negerinya sendiri, peta kekuatan maritim Indonesia justru melaju dalam kesunyian yang amat mematikan. Indonesia telah melompati fase keraguan dan dongeng masa lalu itu melalui pembuktian konkret di lapangan. Lihat bagaimana ketangguhan PT PAL memproduksi LPD dan kapal rumah sakit secara mandiri, hingga berhasil diekspor ke mancanegara. Tengok pula konsistensi pembangunan armada kapal cepat rudal, KCR, hingga akselerasi Frigat Merah Putih, Frigat Balaputra Dewa, yang dikerjakan galangan nasional dan swasta di Batam maupun Banten, tanpa perlu banyak bersuara sumbang, berkoar-koar di panggung politik, atau sibuk mengklaim. Alur kemandirian industri maritim Nusantara sudah membuktikan kapasitasnya secara teruji, tepat waktu dan siap tempur. Indonesia seakan berbisik halus di tengah heningnya samudra. Di kakak duluan ya. Keinginan membawa pembangunan korvet L, M, S Batch 3 ke galangan dalam negeri memang terdengar manis dan molek di panggung retorika politik. Namun ingat, kapal perang tidak pernah bisa dibangun dengan jargon, melainkan dengan profesionalisme, efisiensi, dan kapabilitas nyata yang teruji. Apakah galangan kapal lokal jiran mampu menjawab keraguan sinis warganetnya sendiri dan membuktikan bahwa mereka sudah bertobat dari kesalahan masa lalu? Atau wacana TOT ini justru akan menjadi sekuel baru dari skandal pengadaan alutsista di kawasan? Waktu yang akan menjawab. Kita tunggu saja apakah ini akan jadi lompatan sejarah atau sekadar komedi berikutnya.